Gunung Nago di Pawalimo, nampak dan dari Kampus Sunan, tolong jawek salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita nak jawek tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, hari ini saya bersama dengan Ketua DPRD Kota Padang, periode 2024-2029. Yaitu bersama Haji Muarlion SPD. Selamat siang Pak Ketua. Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Wanipin bisa duduk bersama Ketua ini. Sebab beliau ini, Pak Muarlion, adalah anggota DPRD 4 periode hari ini. Iya Pak Muarlion? Ya, periode keempat. Ini adalah periode yang keempat. Dan di periode yang keempat ini beliau menjadi Ketua DPRD Kota Padang. Gagah Ketua Wak. Iya. Pak Muarlion, ya. Awak kan hariko baca cerita lama saya kok Pak. Jawab Pak. Ya. Jadi kepengen mengenal lebih dekat sosok Haji Muarlion SPD, Ketua DPRD Kota Padang. Periode 2004-2029 lama jadi ketua masa satu periode. Tidak Ketua. Mungkin begini Ketua, kalau dari wacalik gelar Ketua, itu kan ada SPD. Ya. Kalau biasanya nah SPD itu kuliahnya di IKIP kok. Iya. Dan tentu kalau nyetama IKIP bekerja jadi guru. Dan yang jadi pertanyaan kita, bah kok Ketua bisa pindah atau ijrah wah? Kan dulu mantan guru. Iya. Iya kan? Fatmaja di lokal. Bah kok bisa pindah Ketua ke jalur politik? Dan tentu Ketua punya tujuan. Apa sih yang dicari oleh seorang Muarlion di dunia politik ini? Mungkin silakan Ketua. Ya, baik. Terima kasih Wanipin. Sama-sama Ketua. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, betul kata Wanipin tadi, saya dulu kuliah di IKIP. Di IKIP. Yang hari ini UNP. Masuk keluarnya UNP. Oh, keluar UNP. Ya. Oh. Karena pas tamat berubah. Jadi UNP kan. Dan latar belakang Mangguru, saya pernah mengajar di beberapa sekolah di Kota Padang, di SMK khususnya ya. Di STM kalau dulu kan. Di SMK berapa dulu tuh Ketua? Saya pernah ngabdi di SMK Duafa, jadi guru. Kemudian pernah juga ngajar. Kemudian di SMK 10 Kota Padang, itu di Lubuk ya. Lubuk Buaya yang pelayaran ya? Di pelayaran. Oh, pelayaran. Pelayaran. Jadi tapi lama saya di Duafa dulu ngajar. Di Duafa. Sebagai guru, mengabdi sebagai guru. Dan kebetulan sembari saya mengajar, saya dulu juga di pengurus di PKS, baik di kecamatan. Kemudian 2006 saya diminta jadi sekretaris PKS Kota Padang. 2006 tuh ya? 2006. Waktu itu masih muda saya. Sekarang kan masih muda. Masih muda. Masih sangat muda. Masih sangat muda. Ya. Waktu itu saya 28 tahun umurnya waktu itu. Ketika di pengurus sekretaris PKS. Kemudian sebenarnya 2004 saya sudah diminta maju. 2004 ya? 2004. Tapi karena saya baru ingin belajar lah ya, ingin belajar mengurus organisasi dulu, karena belum siap, saya nggak maju 2004. 2006 saya pengurus, 2008 sudah ada niatan dari kawan-kawan untuk memajukan ke saya menjadi DPRD. Sehingga di 2008 proses pencalonan, sebenarnya saya berpikir agak maju mundur sebenarnya. Agak pelin-pelan ya Ketua? Karena saya juga punya waktu itu saya kan guru bantu ya, jadi guru dan ada proses pengangkatan sebagai PNS dan bahkan saya lulus CPNS. Lulus CPNS. Oh, itu tahun berapa lulus? 2008. Proses caleg antara caleg dengan itu sama berjalan. Sebelumnya saya udah lulus, kemudian kawan-kawan juga memajukan sebagai caleg. Jadi ini yang membuat Ketua ragu ya? Ragu, tapi dorongan dari beberapa teman-teman termasuk senior ya,
Pak Irwan Prayono waktu itu saya diskusi, gimana ini Bang? Kata beliau, maju aja. Kawan-kawan di partai juga dorong. Kebetulan waktu itu 2008, pemilu 2009 itu kan masih pakai nomor urut. Ya, awalnya. Iya, nomor urut. Gitu kan. Saya dikasih nomor urut 1. Tapi kan ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Di MK ya. Dibatalkanlah sistem nomor urut, balik ke suara terbanyak itu. Waktu saya ingat gugatan dari Partai Amanat Nasional itu, dari Palembang, dari mana waktu itu. Ya udahlah, karena sudah ditetapkan, maju, bismillah, dan saya udah mundur di PNS-nya, bismillah maju. Sebenarnya memang bagi saya ada masuk di dunia politik, karena sudah jadi pengurus partai waktu itu, memang diajak sama-sama di PKS, tentu ingin bagaimana memperbaiki dunia pendidikan ini lebih baik. Iya. Ya. Karena kita melihat masih banyak masyarakat kita yang tidak sekolah. Kemudian juga teman-teman harus diperjuangkan juga nasibnya. Makanya memang saya melihat jalur yang politik inilah, ya kalau saya mengatakan dakwah itu ada dua, dakwah secara kultural, dakwah secara struktural. Kultural itu kita berdakwah di masyarakat dengan A, B, C, kita ceramah, mungkin masyarakat dengar, gitu kan. Nah, setelah itu mereka pulang, kadang lupa apa diceramahin tadi, dan juga berubah. Tapi ada jawaban secara struktural, kita masuk ke pemerintahan, mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang kita berikan, dengan wewenang yang kita miliki, kita bisa memberikan warna terhadap masyarakat yang ada di lingkungan kita. Iya. Setidaknya kita bisa memperjuangkan aspirasi mereka lah. Betul. Nah, sehingga keberadaan kita sebagai anggota DPRD bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan dunia pendidikan, untuk pembangunan masyarakat gitu. Nah itu sehingga 2009, bismillah saya maju, didorong oleh senior tadi, termasuk Pak IP, penjajah sebesar bahasa Pak IP juga ikut mendorong ya? Ya mendorong, termasuk saya kan rapat guru, batumlah waktu itu kita ekonomi terbatas, jadi oleh yang mensupport bagaimana kita harus siap maju, bantu biaya dan sebagainya, alat peraga. Alhamdulillah 2009 saya ditakdirkan duduk sebagai anggota DPRD. Dapilnya Koto Tangah Nanggalo waktu itu. Koto Tangah Nanggalo ya. PKS kebetulan dapat 2 kursi. 2 kursi. Nah, dari 12 kursi Koto Tangah dapil. Dulu dapilnya Koto Tangah Nanggalo. Iya, berapa dapil dulu tuh? Kan sekarang 6 dapil nih. 5 dulu. 5 ya. Tetap masih 5. 1, 2, 3, 4, 5 masih. Koto Tangah Nanggalo, kemudian Koranji Pau, Luki Lubek, Buteka, Buluki Lubek. Nah, kemudian Buteka Padang Selatan, Padang Timur. Pada itu masih Padang Barat, ya. Padang Barat, Padang Barat, Padang Utara. Nah, itu sih dapilnya. Jadi itulah perjalanan 2009 di mana akan duduk sebagai anggota. Ketua ketika duduk 2009 suara terbanyak. 2009 belum. Belum ya? Belum. Masih saya sekitar 1.700-an lah. 1.700. Tapi di partai suara terbanyak. Suara terbanyak di partai kan? Waktu itu kan eranya Demokrat ya. Iya Demokrat. Tsunami Demokrat waktu itu. Hari itu seluruh yang namanya ketika dia partainya Demokrat mencalon itu duduk rata-rata. 2009. Karena memang faktor SBY hari itu kan. Waktu itu. Kemudian ketua menjadi anggota Dewan 4 periode itu kan bukan hal yang gampang. Iya. Dan tentunya ketua sudah memiliki apa sih yang selalu ketua buat ini di tengah konstituen ketua yang membuat nama ketua ini selalu di hati. Walaupun ada tsunami-tsunami kecil kadang-kadang di bawah, tapi mereka tetap. Nah, ini mungkin dibagi juga rahasianya nih ketua. Apa yang membuat seorang Muharlion selalu di hati pemilihnya gitu? Jadi kalau saya begini, pertama saya karena lahir dari bawah ya. Iya. Lahir dari bawah, saya biasanya memang dari dulu waktu awal-awal sudah di masjid ceramah ya. Kemudian sudah biasa dengan masyarakat, sudah terlatih gitu kan.
Saya pertama tetap tidak meninggalkan basis utama tadi, masjid. Iya, iya. Sampai hari ini saya masih ceramah. Sampai sekarang masih. Sampai hari ini saya masih ngisi khutbah Jumat. Oh, gitu. Ramadan masih saya isi. Iya, iya, iya. Nah, kenapa? Itu kan basis utama yang tidak boleh kita tinggalkan. Biasa orang dari anggota dewan tidak mau lagi ceramah, gitu kan, tidak mau lagi gitu kan, ngisi pengajian. Ketika seseorang sudah duduk jadi anggota dewan, ceramah nggak penting lagi, kadang-kadang di masjid. Itu nggak datang lagi. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat tuh komunikasi juga. Komunikasi ya. Kalau orang nelpon diangkat, kalau orang WA dibalas. Masyarakat itu yang paling penting itu. Saya sejak dulu sampai hari ini nomor telepon saya nggak pernah berubah. Iya, iya, betul, betul. Sejak saya punya nomor handphone, sampai sekarang tetap itu nomor saya. Juga, itu membuktikan masyarakat mudah mengakses kita. Nah, kemudian yang kedua, saya kalau karena dulu 2009 kan belum ada sebenarnya pokir ya. Belum ada. 2009 pokir nggak ada istilahnya. Ada istilah pokir. Uang aspirasi mungkin. 2009 pun Padang belum ada aspirasi. Belum ada. Baru ada di 2 tahun terakhir. Itu pun cuma 250.000. 250 juta. 250 juta. Nah, itu di 2 tahun terakhir itu cuman. Kemudian kita terus berjuang lah untuk masyarakat. Baru di 2000 periode berikutnya, ya apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, saya pola begini, Wan Ipin. Saya ke pokir itu selama ini saya mengistilahkan yang pembangunan partisipatif. Iya, iya. Maksud itu adalah apa yang menjadi keperluan masyarakat yang kita perjuangkan. Saya turun ke lapangan, kemudian kami butuh jalan, saya perjuangan jalannya. Kami butuh ini, butuh ini, butuh ini. Jadi tidak datang dari saya. Datangnya dari masyarakat. Nah, itu yang penting. Kemudian dengan masyarakat itu kan tidak ada jarak ya. Jangan pertemuan dengan masyarakat dihambat oleh protokoler karena mentang kita jadi pejabat, kita nggak mau duduk lagi dengan mereka, itu tidak boleh itu. Karena bagi masyarakat trust, kepercayaan itu penting. Betul, betul. Jadi jangan sampai mereka nggak percaya dengan kita, karena bagi kita sebagai anggota DPRD, kalau saya lihat yang kita jual itu kan pertama gagasan, kemudian janji kita terwujud atau tidak. Nah, karena bagi masyarakat itu yang dia lihat track record. Apalagi sebagai seorang incumbent, Bang Ipin, lebih berat. Betul, betul. Karena orang pasti tanya duluan, selama ini Bapak kemana aja? Iya, Bapak baru kini cogok gini, patang-patang Bapak kemana? Itu balik, Bang Ipin. Balik bagi. Maka saya katakan kawan yang incumbent, jangan senang dulu maju. Teman-teman yang kita incumbent, 5 tahun loh kita duduk. Kemana pokir kita? Iya. Kemana kita letakkan? Ada nggak kita berjuang? Masyarakat yang ditanya itu, Pak. Iya. Malah kita nggak nampak, Wan. Malah nampak lecik tangan apa? Itu. Jadi itu yang diapakan. Maka saya mengatakan kita karyakan untuk masyarakat. Masyarakat pasti akan bekerja untuk kita. Iya, iya. Jadi saya melihatnya begitu. Kalau dia masyarakat itu ibaratkan tumbuhan lah ya. Tumbuhan tuh kalau kita rawat, dipelihara, kita siram, kasih pupuk, tumbuh dia ngetumbuh dan ngasih ke kita, ngasih buah. Betul, betul. Nah, masyarakat gitu juga. Kalau kita selama ini 5 tahun merawat mereka, hadir bersama mereka, kalau ada kabar bayi, datang. Kalau kabar buruk, bambuan kecil, sempat kita datang, nggak perlu ini kan, kapan kita diundang datang. Insya Allah masyarakat 2000 pas pemilu, bukan kita lagi. Saya terus terang 2019 saya maju. Bahkan ada masyarakat sendiri yang buat beliau untuk saya. Pak, kami cetan tuh Bapak di komplek kami. Jadi memang mereka itu istilahnya karena kita sudah punya jasa selama ini dengan mereka lu yang pengen awak maju balik. Loyalnya tinggi ya. Loyalitasnya tinggi. Jadi kalau dapat menciptakan bukan jadi istilahnya dulu gini. Kalau bagi kita rugi rasanya kalau Pak Mario nak duduk balik. Betul, betul. Itu yang harus muncul. Artinya apa? Yang rugi itu tidak nyurah, awak yang rugi. Kalau nak duduk balik. Iya. Itu Pak menciptakan itu tentu balik lah. Bagaimana karya kita 5 tahun nanti orang akan melihat. Kalau kita lah bakarajo 5 tahun, semestinya bagi anggota DPRD tidak balik untuk pemilu itu sebenarnya. Iya, iya.
Nah, karena masyarakat yang bekerja lah. Awak 5 tahun bekerja, kerja mesin rakyat ini akan bekerja untuk kita. Kalau selama 1 periode kita itu betul-betul bekerja orientasi kepada rakyat. Namanya juga kan wakil rakyat. Wakil rakyat. Beda kita dengan rakyat itu kan 1 langkah cuma, Pak. Dan tinggi pun 1 ranting. Itulah istilah orang Minang kan, duluan salangkah, di tinggi ranting. Jadi perbedaan itu tipis. Jadi kalau ada jadi dewan agak 3 langkah lebih beda wajah rakyat kan. Payahnya menyangkaunya. Payahnya rakyat menyangkau. Tentu di periode besok agak payah aja tuh Pak. Ditanya oleh jurang. Kok 3 langkah aja rawak wah. Jur rakyat wah. Kamu apa Pak Aceh? Kamu apa? Kamu apa? Petang-petang kamu apa? Gini kamu apa Aceh? Orang kada Kevin William Pak mencogok Aceh. Iya betul. Ketua boleh minum tuh Silakan. Minum cilut tuh. Onde yo lama kopi ketua kok. Kok bisa cocok ke DPRD kok ketua. Iya. Kopi kok lama. Mantap. Ketua, dalam pemilu itu kan biasanya orang juga sudah tidak rahasia umum lagi nampaknya money politik ini ketua. Iya. Kalau di ketua gimana ketua? Money politik ini ada serangan fajar, serangan subuh, serangan tengah hari, sampai serangan menjelang duha ya kadang-kadang. Iya. Itu gimana menurut ketua ini? Jadi kalau ambo karena berpengalaman beberapa kali ambo petakan wilayah biasanya. Jadi menggarap konstituen itu biasanya dipetakan wilayah. Ko wilayah yang rentan. Iya. Iko yang tidak mempan diserang. Betul. Nah itu yang kita rawat. Jadi karena terus terang kalau bermain dalam wilayah itu kita bukan pertama kita tidak mampu dah. Iya. Yang kedua, indak lo karena Jawa. Betul. Jadi kita lah sekian tahun membina masyarakat, itu yang kita selalu sampaikan. Bahwa kalau money politik yang dilakukan masyarakat, pastinya datang ketika pemilu saja. Iya. Sudah ke pemilu, ndak akan datang nilai batu. Nyo datang 5 tahun lagi, pada masyarakat lah dibayar. Allah. Untuk kami datang lagi. Alat transaksi. Iko lah yang selalu mau sampaikan di masyarakat. Berpolitik lah yang cerdas. Iya. Cerdas tuh jangan dipiti 100.000, 50.000, hilang idealisme awak. Iya. Kalau pilih orang 1 5 tahun tak boleh. Mana cak? Kini awak tolong seseorang. Datu nyo datangkan pembangunan awak 5 tahun. Belum bahasa ambo ya. 5 minit cuma apa-apa memikir ambo di TPS. Iya. 5 minit nyo tak banyak dah. Pilih ambo dan pikir 5 minit di TPS. Sudah tu 5 tahun ambo melayan apa-apa ibu. Mana ketujuh? Aku nak pilih. Atau apa ingin piti bagi lebih piti. Iya. Tapi nak datang boleh nak. Apa pilih? Yang tadi pilih Pak Cik. Pilih yang pertama Pak Cik kan. Kami pilih Pak 5 minit cuma di TPS. Tapi 5 tahun apa mikirin kami. Ku yang kami pilih. Itu yang harus kita badayan. Walaupun memang C2 ada terjadi ya. Karena itu serangan barang gua. Betul baru ubah langsung. Baru ubah aja. Kok dari 100 selama kau milih karena sidang juga agak 10-20 orang karena aja dia. Iya, karena lah ketua. Karena mencari piti merah-merah kok kan berubah lu. Berubah pengenah kawan. Lupa jalan yang wagi tadi. Lupa bantuan yang wagi tadinya. Itu memang masyarakat banyak yang pragmatis. Makanya kadang ambo pengalaman kalau tahun lalu pemilu lalu lah melayani mereka. Lalu setelah itu nyorentan di money politik ya udahlah berarti mereka senang dengan itu. Iya. Nah, kita tinggalkan kita bangun lagi yang mungkin lebih rasional. Iya betul. Bukan mengabaikan kita lah membina. Lambat laun kita bina juga. Kita kembalikan ke jalan benar ya. Tetap. Kan kita dah tahu. Iya tuh, betul itu. Satu lagi ketua. Jadi para hari ini kan banyak nih anggota-anggota DPRD Kota Padang yang sebelum-sebelumnya kan juga masalah pokir ini nih. Iya. Pokir ini barangkali masyarakat juga harus dibekali sebetulnya pengetahuannya ketua. Ini pokir ini apa saja yang bisa dalam bentuk pokok-pokok pikiran dewan tuh gimana caranya kan begitu ketua. Kalau di Kota Tangah saya lihat bahwa pokir ketua jalan itu tidak ada yang berlobang saya lihat. Mulus. Setiap masyarakat melapor kepada ketua kepada Pak Marlion. Tidak berapa hari langsung diaspal. Itu saya mengikuti. Makanya hari ini saya podcast dengan
Ketua DPRD sekaligus anggota DPRD 4 periode. Ini pokir ini juga perlu dijelaskan nih Ketua kepada masyarakat ini gimana cara mengaksesnya, apa-apa saja yang bisa kan begitu Ketua. Jadi selagi itu kewenangan kota itu bisa. Bisa ya. Jalan lingkungan. Nah, jalan lingkungan. Kalau ada jalan yang berlubang, yang becek, kan kita punya program. Betul. Di menu SCPD itu ada. Ada ya. Pembangunan perbaikan jalan lingkungan, betonisasi jalan lingkungan di sana, atau pengaspalan jalan lingkungan, itu ada di menunya. Jadi itu bisa kita perjuangkan. Oh, kalau ada yang rutin-rutin seperti tadi yang berlubang, ada kontak, ada lagi bisa kita anggarkan dana operasional namanya. Oh gitu. Jadi hubungi dewan yang bisa. punya Jadi maunya kita letakkan dengan usulan kita itu di dinas PUPR atau dinas Perkim. Nanti kan bisa dana operasional dilaksanakan. OP. Yang itu sifatnya tidak perlu perencanaan, yang sifatnya mendesak gitu. Nah, kalau yang tadi yang jalan rusak mungkin kita perbaiki, itu kan sifatnya belanja modal. Kalau tadi itu kan belanjanya lebih pada sifat penanganan yang darurat. Berarti wanipin ada jalan lubang di sana, sini wanipin bikin kan. Itu sebenarnya bisa ditangani dengan operasional. Nggak harus menunggu dulu tahun berikutnya harus kerjakan, nggak mungkin. Karena ada yang mendesak tadi itu. Karena mungkin seorang wali kota dapat pengaduan. Saya makanya itu ada pengaduan kepada wali kota, ke anggota DPRD, atau ke kawan ke media gitu kan. Mestinya dia bisa ditindaklanjuti, cekra. Karena itu sifatnya darurat, penting dan mendesak dan darurat. Itu bisa ditangani dengan operasional. Oh, bisa. OP yang ada OP jalan gitu kan, atau ada saluran drainase yang tersumbat. Disumbatnya cuma sedikit, harus dikelok, harus digali. Nah, gitu kan penanganannya harus cepat. Betul. Karena umpamanya di sini jalurnya terhambat karena ada tumpukan sedimen. Diangkat sedimennya selesai dia. Kan tidak menunggu, harus menunggu anggaran harus dikerjakan tahun 2026 kan banjir lagi kan. Ini bisa dengan dana operasional. Banyak lagi program-program yang bisa kita salurkan. Karena pada intinya sebenarnya pemahaman kita ada pokir ini yang perlu kita luruskan juga. Bahwa pokir itu, DPRD itu mengusulkan kegiatan sifatnya. Mengusulkan kegiatan dalam menu SPD-nya. Nah, nanti masing-masing kawan kan punya akun SPD. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat? Masukkanlah. Nah, pokoknya ketika kita kunjungan ke lapangan, ketika kita reses, masyarakat mengeluhkan jalan, mengeluhkan drainase, mengeluhkan tentang UMKM, atau sekolah yang belum layak, atau SD yang tidak punya WC. Kan banyak sekolah kita yang WC-nya tak standar, gitu kan? Atau ada sekolah yang hari ini masih 2 shift. Lokalnya terbatas. Itu kan harus ada nih prosesnya. Nah, itulah nanti kita masukkan, kita usulkan, nanti kan diverifikasi oleh dinas terkait. Nah, ini layak nggak dimasukkan, ini betul-betul pas nggak. Baru nanti proses penganggarannya di situ. Tapi terus terang Dewan dia tidak punya wewenang lagi kalau sudah masuk dalam program di SKPD, ya silakan SKPD yang menjalankan. Nah, tidak ada lagi intervensi ya? Nah, boleh intervensi kecuali nanti kalau dalam proses perjalanan lapangannya tidak sesuai. Makanya ketika dikerjakan kita boleh mengawaskan. Pengawasan di pengawasan. Artinya tentu bagi anggota DPRD sebagai pengusul juga harus tahu dong kapan pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah gini juga, kontraktor itu di lapangan kalau sudah masalah baru ngadu ke kita. Ngadu ke Dewan. Pak, kami ketika mau ngerjain situ diambil sama preman. Kemang baru kawak aja balik. Mestinya saya juga berharap kawan-kawan kontraktor sebelum dikerjakan sampaikan juga lah, nih Pak, usulan Bapak mau kita kerjakan di lokasi A. Tolong bantu Pak, ada nggak masyarakat? Nanti jangan sampai ketika mengerjakan kita nggak tahu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita perjuangkan. Makanya saya katakan tadi pembangunan partisipatif. Dan tentu ke depan kita harapkan pokir itu kita sesuaikan dengan program unggulan wali kota. Menuju visi misi wali kota. Betul. Sehingga bingkainya itu istilahnya pembangunan kita harapkan betul sesuai dengan target yang ditetapkan oleh program-program unggulan wali kota.
Itu dia. Apalagi wali kota terpilih hari ini sudah ada kan? Sudah ada. Sudah ada dan sudah diumumkan. Ya, nanti kan tentu proses ini akan berjalan sesuai dengan mekanisme lah. Ya. Baik Pak Marlion, terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Ipin, itu bincang-bincang kita dengan Pak Marlion. Barangkali akan ada bincang-bincang santai selanjutnya bersama Ketua. Ini baru awal, ya Ketua. Iko baru awal cerita juga Ketua baru kok. Dan barangkali banyak hal yang bisa Bapak Ibu para pemirsa ambil terkait yang dibicarakan oleh Ketua masalah pokir. Ya. Ya, pokir itu memang harus disesuaikan dengan anggaran yang ada di OPD kan begitu Ketua. Sifatnya bahwa anggota DPRD itu mengusulkan program dan kegiatan. Program mengusulkan kegiatan. Mungkin itu saja bincang-bincang kita dengan Bapak Marlion, Ketua DPRD Kota Padang 2024-2029. Nayoto ke Padang Panjang, bebuta jalan ke Pandai Sike, meneruah balam tigo gayo, kok direntang namanya panjang Ketua, elok dipunta dan nyosingke. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ketua.